Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, nah kali ini demi konten lo guys, demi YouTuber lo. Iki sekele di Gips tetap bikin konten coba. Dan ini kita akan review satu unit terbaru punyanya Sumberalap. Ini barusan dapat dari Facebook Marketplace guys. Jadi ada yang pasang di Facebook Marketplace, kemudian ada temen yang ngabari. Lalu saya minta tolong temen dicek, barangnya oke, lalu kita ambil ya. Jadi ini adalah bis Dino Bandara. Nah ini biasanya servisnya kalau Anda dari mana terminal, lalu ke pesawat itu kalau yang nggak lewat Garbarata itu parkirnya agak jauh, itu dilayani oleh unit-unit seperti ini guys. Ini kebetulan ada yang sudah pensiun, jadi kita ambil. Oke, langsung aja, nggak usah panjang lebar. Kita akan lihat seperti apa ya unitnya ya. Ini buatan karoseri Trisakti. Jadi kalau kaca sepertinya biasa. Mukanya ini yang saya belum pernah lihat. Bahkan untuk lampunya ini saya juga baru pertama kali lihat ini ya, lampu yang model ini. Tapi kalau dilihat dari model ininya, ini sudah pakai fiber. Ini unitnya aslinya RG guys, tapi kalau dilihat bodinya ini mungkin dia sudah di era yang sudah pakai body fiber. Jadi ini bisa diangkat ya, kita lihat ya. Nah ini bisa diangkat dan nah ini sudah bisa diangkat. Lalu lampunya ini model tidak dikenal, mungkin khusus untuk bis bandara ya, dan ini adalah low floor. Langsung aja kita lihat sampingnya ya. Ini spion, bukan spion balap guys, jadi spionnya masih pakai model yang satu generasi sebelum spion yang menonjol seperti sekarang ini. Yuk kita langsung lihat aja sisi kiri bis. Oke, di sini handle-nya nggak ada, tapi mestinya ada kuncinya ya. Cuma ini handle-nya mungkin sudah rusak, nanti akan kita ganti. Kemudian di sini ada logonya Trisakti dan bisa dilihat baut 8. Kemudian tanpa bagasi. Kenapa? Karena ini sasisnya dipotong guys di sini. Jadi dia masih pakai per daun, dan setelah anting per sampai sini dia dipotong ya, untuk bikin low floor. Nah ini biasanya kenapa kok bagasinya bisa luas ya, karena dibuat low floor, ini lantai bagasi, kemudian kabin dinaikkan. Tapi yang ini mestinya ini cukup rendah ya, karena untuk operasional di bandara. Kita akan keliling dulu. Ini pintunya otomatis guys, pakai pneumatik, tapi karena saya lagi kayak gini, jadi ini minta dibuka duluan. Oke, lanjut. Kacanya ini yang luar biasa ya, saya juga belum pernah lihat kaca yang segede ini. Dan ini kaca tempered guys. Di sini ada tulisannya Magi Tem ya. Dan ini gedenya gede banget. Saya tidak bisa ngukur, tapi mestinya ini sekitar 2 meteran ke atasnya. Lebarnya kayaknya terbatas, mungkin karena pabrik kacanya juga dibatasi. Untuk transportnya juga lebih gampang, jadi cuma segini. Ini kita bisa lihat ada rangkanya. Oke teman-teman, ternyata setelah saya lihat-lihat, ini mungkin bukan semuanya di sealer. Jadi ini mungkin ada lapisan kaca filmnya, atau biasanya kalau samping kaca itu kan dilapis hitam supaya dia terlihat rapi. Tapi karena usia, jadi ini lapisan hitamnya ini ngelotok guys. Ini kayak kaca film bisa dilihat. Ini ngelinting-linting nih di dalam, ya. Jadi dia ngelotok sehingga terlihat tidak rapi atau terlihat kosong sebagian. Itu. Oke, ini mungkin karena usia ya. Saya belum lihat ini usianya berapa, nanti kita lihat bareng-bareng.
Kemudian ban belakang sama, nggak ada yang istimewa. Di sini kalau bis itu bagian sasis ke bawah itu nggak mau tahu bisnya HD, mau Hino, Mercy, rata-rata hampir sama lah, nggak banyak berbeda. Cuma ini tangki bensinnya unik, ditaruh di belakang kiri seperti ini guys. Karena mungkin udah di depan sudah nggak ada tempat ya. Biasanya kalau itu kan ditaruh di depan. Ini untuk filter udara sama radiator. Kemudian kita akan lihat belakangnya sini. Nah, kalau lampunya ini kita masih kenal guys. Ini lampu-lampu model kayak apa ya? Kalau di Laksana tuh namanya Proteus, yang Proteus 2 atau setelah yang lama itulah. Itu. Kemudian akan kita lihat seperti ini. Wih, kesamplo aku. Wah, coba ini tinggi banget. Kayaknya harusnya nggak setinggi ini deh. Nggak tahu ini kenapa kok ditinggikan, atau saya nggak pernah di posisi serendah ini. Biasanya, tapi ini sepertinya tinggi banget. Karena, nah ini bisa dilihat ya. Ini mumpung pas ada bokong yang lain. Nih, ini setinggi kayak bahu kan. Nah, sedangkan di sini ini sama-sama R260 itu lebih rendah. Ya. Jadi kelihatan ya bedanya. Berarti ini ditinggikan. Nggak tahu untuk alasan apa, kenapa kok dia ditinggikan. Oke, nanti kan kita lihat. Atau jangan-jangan pas dipotong yang belakang. Tapi kalau dilihat dari rodanya, sasinya nggak tahu lah. Nanti kita lihat ya. Kita akan lihat sekarang samping kanannya dulu. Aku tadi kok Profesor X guys. Dan tak bilangin ya, kesehatan itu mahal harganya loh. Saya ini baru sekitar seminggu pakai kursi roda, udah kroso, waduh reposo banget loh. Apalagi kalau teman-teman yang difabel. Jadi ini saya berkesempatan menyelami kehidupan teman-teman yang pakai kursi roda. Ya. Oke, kita lihat saringan udara ada di sini. Kemudian ini pasti untuk AC lah ya. Nah di sini saya nggak tahu ini juga apa. Oh, seperti biasa tempat aki guys. Tempat aki. Lalu kita akan lihat. Di sini juga nggak banyak macam-macam karena aksesnya penumpang itu harus naik turun gampang dia. Dan satu unit bis ini harus bisa nampung sekitar 70 sampai 80. Ya. Kalau idealnya harusnya 100 satu unit bis. Kenapa? Karena satu pesawat yang kecil itu kayaknya isinya 180 atau sampai 200, sehingga harapannya bisa pakai 2 unit bis. Tapi kalau di sini karena isinya ini 60 atau 70, maka dia saat satu kali jemput, ya kan, satu nganter dulu lari dia, yang satu loading penumpang kan. Nah, yang satu nurunin, kemudian yang ini berangkat, yang satu diharapkan sudah datang lagi. Makanya kita kadang-kadang agak nunggu lama karena seperti itu teman-teman. Oke, kita akan lanjut lihat di sisi kanan dari driver. Oke, kalau bis bandara dia beroperasi di tempat khusus, maka sebenarnya tidak perlu STNK ya, karena dia hanya operasional di daerah bandara. Tapi yang ini kayaknya ada STNK-nya di plat kuning dan tetap harus memenuhi standar keselamatan di bandara. Jadi walaupun nggak ada kirnya di sub setiap 6 bulan, tapi dia ada surat-surat untuk safety-nya ya. Maka di situ dia bisa pakai setir kanan karena tidak terikat sama aturan yang di luar. Pintunya juga cuma satu kan, kanan kiri gede-gede lagi ya. Nanti kita akan coba lihat dalamnya seperti apa. Ayo kita lihat dalamnya sekarang ya. Oke, kalau guys buat naik kendaraan ganti penyangga, paling kakinya masih nggak boleh nyangga ya. Wah tapi ini rada angel ini. Iya aku udah munggah ini nggak iso. Oke, seperti yang bisa dilihat di depan ini potongannya sasis di sini ya. Lalu ada naik tangga 1, 2, 3 ya. Ini cukup tinggi atau ini mungkin standar ya karena rata dengan lantai driver. Kemudian bisa dilihat seat untuk penumpang duduk ada 1, 2, 3, 4, 5 di sisi kiri. Ada 4 di sisi kanan, lalu driver. Jadi di sini 9. Kemudian belakang kita akan lihat
ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 di belakang, ada 9 di depan, lalu berarti 28 untuk duduk. Kemudian di sini bisa diisi sekitar 60 orang mungkin ya. Karena ini gantungan ini tidak mencerminkan jumlah penumpangnya, karena ini sebenarnya ada gantungannya, tapi karena lama ini sudah pecah-pecah ya. Ini kemudian ada sistem speaker, AC jelas, tidak menggunakan bagasi atas karena rata-rata mereka bawa koper ya. Dan yang menarik di sini adalah sistem di samping sini, teman-teman. Jadi ini sistem pintunya bukan model swing keluar, tapi dia pakai mungkin pneumatik di sini. Ini pakainya angin. Jadi dia langsung dorong, stutnya ini dorong, jes, pintunya nutup ke sana. Itu, ya. Ini kenapa kok saya beli? Ya, karena harganya cukup menarik. Kemudian kalau ini tidak bisa difungsikan, mesinnya itu kan RG. Itu bloknya masih bisa kita pakai, guys. Jadi bloknya masih bisa dipakai sama seperti R260, tapi mungkin kita ada perlu perubahan lah ya. Moga-moga silinder headnya juga bisa dipakai. Jadi artinya unit mesin itu bisa jadi mesin cadangan, karena ini kilometernya mestinya low, karena dia nggak bergerak kemana-mana, nggak jauh mainnya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Mungkin karena keterbatasan fisik dan waktu, selama 1-2 bulan ini mungkin kita akan tayang hari Sabtu aja, tapi kalau bisa akan kita usahakan Rabu dan Sabtu. Kemudian saya pesan untuk teman-teman jaga kesehatan ya. Kalau yang overweight, contohnya kayak saya ini sangat merasakan pakai krek gini, kakinya cuma satu yang napak, ini bebannya sangat berat. Jadi dalam waktu sebentar kakinya udah pegel, karena biasanya yang ditopang dua kaki sekarang bertumbuh pada satu kaki. Jadi saya merasakan benar-benar apa itu odol, apa akibatnya, apa efeknya. Makanya ini menghimbau teman-teman jaga kesehatan, yaitu beraktivitas, dan kita saat ini setelah saya merasakan banget bisa lebih aware dan membantu kalau ada teman-teman disabilitas di sekitar Anda. Contohnya naik trap sedikit, itu mungkin kita bisa, oh saya bantu, saya jaga gitu. Karena apa? Karena agak-agak ngeri-ngeri sedap, karena kalau jalannya nggak stabil itu, kayak tadi saya naik kursi roda ini ke sini aja, walaupun elektrik dia rasanya kayak mau jatuh-jatuh gitu ya. Jadi kita lebih berempati, bisa bantu, dan ya harapannya selamat semua lah. Oke, demikian video kali ini. Sumber Alam, keluarga di perjalanan Anda.